Iran kembali menyasar wilayah Beersheba Selatan Israel dalam serangan pagi ini Jumat 10 Juni 2025. Serangan itu menyusul agresi yang telah dilancarkan ke Beersheba sebelumnya yang menghancurkan rumah sakit utama Israel Soroka pada Kamis 16 Juni 2025 kemarin. Diketahui serangan itu menyebabkan kerusakan besar terhadap sejumlah bangunan. Ada 7 orang yang menjadi korban luka dalam serangan Iran pagi ini. Sementara itu, hantaman keras rudal dari Iran menciptakan kawah besar yang membakar sejumlah mobil terparkir di area tersebut. Bahkan petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan bergegas menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Gelombang kejut efek dari serangan tersebut mengakibatkan balkon-balkon gedung apartemen hancur dan juga menerbangkan puing-puing bangunan. Warga yang menetap di gedung-gedung rusak tersebut terpaksa berlindung di ruang penyimpanan bom. Polisi setempat telah turun tangan untuk melakukan evakuasi dibantu oleh petugas medis Magen David Adom atau MDA, serta Tentara Pencarian dan Penyelamatan Komando Front Dalam Negeri. Menurut keterangan dari MDA, 5 orang dari 7 korban tersebut telah dibawa ke RS Soroka untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. וואו, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. Serangan Iran terhadap Israel pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin menghancurkan salah satu pusat keuangan Zionis di Ramat Gan, di mana lokasi tersebut dikenal sebagai pusat penjualan berlian ternama di dunia. Di sini juga diketahui gedung tertinggi ke-8 di Timur Tengah, Menara Moshe Aviv berada. Tak hanya meratakan pusat ekonomi Zionis, rudal Iran juga menghantam bursa saham Israel, tepatnya di kota Tel Aviv-Yafo dekat dari Ramat Gan. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah dinding gedung pencakar langit terkelupas dan juga turut berjatuhan. Bahkan pecahan kaca serta plat besi dan sampah bangunan berterbangan di jalanan. Salah satu warga setempat bernama Hani Adif, 6 tahun, mengaku bahwa perang tersebut bak mimpi buruk baginya. Ia mengaku mendengar ledakan keras saat rudal Iran menyerang Israel. Beberapa bangunan yang menjadi target seolah bergerak layaknya gempa bumi tengah terjadi. Diketahui sebelumnya sekitar 30 rudal balistik telah ditembakkan Iran ke Israel dalam serangan pagi kemarin sehingga menyebabkan kerusakan parah di wilayah selatan Israel. Ketegangan perang Iran melawan Israel semakin tampak jelas seusai 14 pesawat kargo militer milik Amerika Serikat dan Jerman mendarat di Israel. Belasan pesawat itu diketahui mendarat di sejumlah pangkalan udara utama Israel termasuk wilayah dekat Tel Aviv. Burung besi itu diketahui membawa sejumlah peralatan tempur dengan jumlah yang sangat besar. Menurut Middle East Monitor dan Anadolu Agency pada Kamis 19 Juni 2025, pengiriman itu berisi kendaraan militer, amunisi, hingga logistik tempur lainnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Israel menyebut bahwa pengiriman kargo itu ditujukan untuk memperkuat kesiapan tempur pasukan pertahanan Israel. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan vital dari sekutu di tengah meningkatnya ancaman keamanan nasional. Aksi yang dilakukan Amerika Serikat dan Jerman ini tentunya memicu kekhawatiran dari kancah internasional. Spekulasi mengenai kemunculan Perang Dunia Ketiga pun mulai menggema di dunia. Sejumlah organisasi HAM bahkan turut menyoroti pengiriman senjata tersebut, mengingat meningkatnya jumlah korban sipil dalam konflik perang. Organisasi ini menyerukan penghentian pasokan senjata ke Israel sampai kelompok Zionis tersebut tunduk kepada humaniter internasional. Namun meski demikian, diketahui hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat dan Jerman belum memberikan keterangan resmi terkait jenis peralatan apa yang dikirim ke Israel tersebut.
Militer Iran kembali melanjutkan operasinya terhadap wilayah Israel. Pada Jumat 20 Juni 2025 sore ini, salvo rudal dalam jumlah besar menyasar kota Haifa yang diduduki Israel. Serangan tersebut nyaris saja mengenai kantor Kementerian Dalam Negeri Israel. Setidaknya ada 2 orang yang terluka akibat serangan tersebut setelah peringatan dikeluarkan pada siang harinya. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun terluka dalam kondisi serius, dengan pria 54 tahun mengalami luka kecil akibat tergores serpihan. Dalam rekaman video yang beredar menunjukkan sejumlah bangunan di Haifa yang hancur dengan kepulan asap mengepung kota tersebut. Sebelumnya, militer Israel menyebut telah mengaktifkan peringatan di sejumlah area di Israel. Peringatan itu diberikan setelah militer Zionis mendeteksi adanya keberadaan rudal yang diluncurkan. Sebagai informasi, peringatan nasional ini jarang sekali dilakukan oleh pihak militer. Namun beberapa menit sebelum peringatan dimulai, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah memberikan peringatan di media sosial terlebih dahulu. Halo Mamin. Halo Mamin. Halo Mamin. يو نفرد بينا كتير هلا مامي يو اخلص فاسنو هبا يو حياتته مترسك רואים את זה מצלמות. Sejumlah sumber militer senior Israel mengakui peningkatan tajam serangan dari militer Iran. Dalam operasi terbaru True Promise 3 yang dilakukan Iran akhir-akhir ini, disebutlah mengalami peningkatan akurasi 3 kali lipat. Menurut pengakuan sumber-sumber tersebut, hampir 1 dari tiap rudal yang ditargetkan Iran kini mengenai sasarannya secara substansial. Hal itu terbukti dengan serangan yang baru saja dilakukan pada Jumat 20 Juni 2025 pagi ini, di mana Iran hanya meluncurkan 1 rudal saja, namun berhasil lolos dari sistem pertahanan udara Israel dan menyerang pusat keamanan militer Zionis yang sensitif. Padahal diketahui bahwa sistem pertahanan yang digunakan Israel tersebut merupakan buatan dari Amerika Serikat yang sangat ekstensif. Namun kehebatan pertahanan tersebut berhasil dikalahkan dengan kemampuan manuver dan presisi tinggi rudal Iran. Pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin, Iran telah meluncurkan bom klaster dengan kemampuan menyebarkan bom-bom kecil di wilayah target. Menurut laporan media Israel, rudal tersebut dapat meledak pada ketinggian sekitar 4 mil dan melepaskan kisaran 20 sub munisi dalam radius 5 mil di atas Israel Tengah. Menurut informasi yang beredar, peningkatan akurasi Iran ini didukung setelah negeri Persia ini berhasil meretas kamera keamanan pribadi di seluruh Israel. Hal itu menyebabkan tingkat intersepsi pertahanan udara Tel Aviv menurun sebesar 25% selama 2 hari. Bahkan isu ini telah dikonfirmasi langsung oleh pakar keamanan cyber Israel yang menyebut bahwa spionase telah digunakan oleh Republik Islam Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.